Cukup ngeluh melulu. Kalian mau kaya atau cuma jadi penonton orang lain sukses dari layar HP? Setiap hari kalian bilang pengen bebas finansial, pengen bantu orang tua, pengen hidup tenang, tapi bangun tidur langsung scroll TikTok, siangnya nongkrong, malamnya tidur sambil mikirin, kenapa hidup gue gini-gini aja? Kalian sadar nggak? Hidup itu nggak nungguin kalian siap. Dunia jalan terus dan kalian tetap di tempat karena kebiasaan-kebiasaan bodoh yang kalian anggap wajar. Dan parahnya, kalian belah mati-matian kebiasaan itu. Padahal justru itu yang bikin kalian miskin terus. Bukan karena nasib, tapi karena kalian males sadar. Hari ini gua nggak mau ngasih kalian motivasi manis. Gua mau kasih kalian tamparan. Realita keras. Kalau kalian nggak berubah sekarang, 5 tahun lagi kalian masih jadi pecundang yang nyalahin keadaan. Jadi sebelum kalian bilang hidup gak adil, coba cek dulu. Apa kalian masih lakuin salah satu dari 7 hal ini? Kita mulai dari kebiasaan paling umum tapi paling bahaya. Kebiasaan pertama, kerja cuma demi duit. Ini kebiasaan tolol pertama yang bikin kalian miskin seumur hidup. Kalian pikir gaji gede itu tujuan? Salah besar. Gaji boleh tinggi, tapi kalau tiap hari kerja kayak robot tanpa upgrade diri, kalian sama aja kayak sapi perah. Gaji naik dikit, hidup makin boros. Skill? Gitu-gitu aja. 5 tahun kerja, posisi mentok, isi kepala kosong. Otak kalian stagnan, ilmu kalian mandek. Kalian cuma bisa satu hal, dan itu-itu aja. Lama-lama kalian bukan jadi ahli, tapi budak sistem. Sekarang bandingin, ada orang yang ambil kerjaan susah, awalnya gaji kecil, tapi dia belajar banyak. Babak belur iya. Tapi tiap hari dia naik level. Belajar pitching, leadership, gagal, bangkit. 2 tahun kemudian, dia punya jabatan, atau malah bisnis sendiri. Sementara kalian masih di tempat yang sama. Gaji segitu-gitu aja. Cuman ganti meja doang. Pelajaran simple. Kalau kerja cuma buat gaji, kalian udah kalah sebelum mulai. Kerja itu buat naikin level, bukan sekadar isi ATM. Kebiasaan kedua, gaya hidup mewah palsu. Penyakit banyak orang sekarang. Terlalu sibuk kelihatan kaya, padahal dompetnya sekarat. Pengen tampil keren di Instagram. Mobil disewa, outfit kredit, liburan dipaksain. Tapi tiap akhir bulan, gali lubang tutup lubang. Kalian kerja bukan buat masa depan, tapi buat bayar gaya hidup bodoh yang gak ada nilainya. Lihat teman pamer Bali tiap minggu? Tenang, di balik foto senyum itu ada tagihan kartu kredit yang bikin dia susah tidur. Ngopi di kafe mewah, captionnya self-reward. Padahal pas pulang, isi dompet tinggal cukup buat beli Indomie. Gaya kalian boleh mahal, tapi mental kalian murahan. Uang habis buat cari likes, bukan aset. Dan yang paling tragis, kalian stres, capek, tapi nggak punya apa-apa kecuali ilusi. Kalau kalian serius mau bebas finansial, stop pamer, mulai bangun pondasi. Nggak usah pusing kelihatan keren. Yang penting beneran punya uang buat hidup layak nanti. Kurangi foya-foya, bangun aset, titik. Kebiasaan ketiga, ngotot semua dikerjain sendiri. Kalian bukan Superman. Gak ada orang sukses yang kerja sendirian. Kalau kalian ngerasa bisa handle semuanya sendirian, itu bukan kuat, itu bego. Mau mulai bisnis, kalian coding sendiri, desain sendiri, jualan sendiri, ngurus admin sendiri. Hasilnya berantakan. Sukses itu butuh tim, butuh kolaborasi, bukan ego. Mau sekuat apapun kalian, bakal jebol juga kalau semua dipikul sendiri. Lihat orang-orang sukses. Mereka bukan ahli di semua hal, tapi mereka tahu caranya cari orang yang tepat. Yang jago desain, yang jago jualan, yang jago ngatur sistem. Ibarat mobil balap. Kenceng bukan karena bannya doang bagus, tapi karena semua komponennya jalan bareng. Fisik kuat, tim solid, baru bisa ngebut. Jadi kalau kalian masih mikir, gua harus bisa semuanya, stop. Itu bukan kerja keras. Itu kerja bodoh. Fokus ke kekuatan kalian dan cari partner buat nutup kelemahan kalian. Kebiasaan keempat, terlalu banyak dengerin orang. Dengerin semua orang. Selamat, hidup kalian bakal stuck selamanya. Sekarang semua orang sok jadi coach.
Di TikTok ada yang bilang sukses itu kerja kantoran. Di Instagram katanya harus freelancing. Di YouTube katanya bisnis dari nol. Lama-lama kepala kalian isinya cuman kebingungan, bukan keputusan. Kalian pengen buka bisnis tapi temen bilang, ngapain? Cari kerja yang aman aja. Bos bilang, udah sini aja. Gaji aman, hidup tenang. Orang tua bilang, main aman, jangan ambil risiko. Kalau kalian terus-terusan dengerin semua orang, kapan kalian mulai jalan? Ingat, orang yang kasih saran belum tentu punya hasil. Dan yang nyuruh kalian main aman, belum tentu hidupnya aman juga. Mereka cuma nyari aman buat diri mereka sendiri, bukan buat kalian. Dengerin masukan? Boleh. Tapi saring. Dengerin yang udah pernah jalanin, yang udah jatuh bangun, bukan yang cuman komentar dari pinggir lapangan. Kalian yang ngejalanin hidup kalian, bukan netizen, bukan teman kalian, bukan siapapun. Jadi, stop jadi budak opini. Kalau suara orang lain lebih keras dari tekad kalian, jangan harap kalian bisa jalan jauh. Kebiasaan kelima, didorong ego bego. Ego kalian itu racun. Kalian pikir kalian paling pinter, paling tahu segalanya, paling gak butuh saran siapapun. Itu alasan kenapa kalian gak pernah maju. Banyak orang gagal bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu gengsi buat ngakuin bahwa dia butuh belajar. Malu minta tolong, malu ngaku salah. Akhirnya nabrak tembok sendiri. Orang sukses, mereka belajar terus. Mereka punya satu mentalitas, gua masih bodoh. Mereka gak takut dibilang belum bisa. Justru mereka nyari orang yang lebih hebat buat belajar. Tapi kalian baru bisa dikit udah gaya. Baru naik 1%, udah sok ngajarin orang lain. Giliran dikritik ngambek, gak terima, ngeles. Padahal disitulah letak pembelajaran. Tapi kalian tutup kuping dan nunggu pujian. Jangan-jangan kalian lebih suka dipuji daripada berkembang. Makanya stuck, makanya gak naik level. Karena otak kalian sibuk mikirin gengsi, bukan perbaikan. Ingat, yang rendah hati bisa naik tinggi. Yang kebanyakan gaya biasanya cuma jago di mulut, bukan hasil. Kebiasaan keenam, nyalahin orang lain. Ini penyakit paling umum, mental korban. Salah dikit, salahin bos. Gaji kecil, salahin pemerintah. Bisnis gagal, salahin temen. Hidup susah, salahin orang tua. Kapan kalian ngaca? Kebiasaan nyalahin orang lain itu cara halus buat kabur dari tanggung jawab. Padahal, selama kalian sibuk nyari kambing hitam, waktu kalian habis buat ngeluh, bukan buat gerak. Orang sukses, mereka kena masalah juga. Tapi bedanya, mereka langsung nyari solusi, bukan nyari alasan, bukan nangis di pojokan sambil nyalahin dunia. Lu gagal? Ya udah, telan. Perbaiki. Bukan nyari siapa yang bikin gua gagal, tapi bagian mana yang bisa gua perbaiki. Karena satu-satunya yang bisa ngerubah hidup kalian ya kalian sendiri. Mau hidup kalian naik level, terima kenyataan. Semua yang terjadi dalam hidup kalian itu tanggung jawab kalian. Kalau masih nyalahin dunia, ya udah, siap-siap terus jadi penonton. Kebiasaan ketujuh, bertahan di zona nyaman. Ini nih, biang kerok, kenapa hidup kalian gak pernah berubah? Zona nyaman itu kayak kasur empuk, enak banget buat rebahan. Tapi kalau kelamaan, kalian bukan cuma kehilangan waktu, kalian kehilangan hidup. Banyak dari kalian takut gerak, takut gagal, takut gak ada yang gajiin, takut capek. Tapi anehnya, kalian gak takut hidup kalian mentok gitu-gitu aja? Kerja di tempat yang sama 5 tahun, gaji pas-pasan, skill gak nambah, tapi kalian masih betah. Kalian pikir ada keajaiban yang jatuh dari langit? Gak ada. Sementara orang yang berani ambil risiko, walau jatuh, mereka belajar. Mereka gagal, mereka bangkit. Dan tiap kali bangkit, mereka naik level. Income-nya naik, skill-nya naik, mentalnya baja. Kalian masih nunggu waktu yang pas, masih mikir, nanti aja, belum siap. Dengerin gue, dunia gak nunggu kalian siap. Kesempatan itu gak suka orang lambat. Kalau kalian terus nunggu, hidup kalian bakal kelewat dan nyesel di belakang.
Mau berubah? Keluar dari zona nyaman. Berani coba hal baru. Berani salah. Berani bangkit. Karena zona nyaman itu nyaman, sampai hidup kalian pelan-pelan hancur tanpa sadar. Gua nggak di sini buat bikin kalian tepuk tangan. Ini bukan panggung stand up. Gue di sini buat tampar kalian dengan kenyataan yang udah terlalu lama kalian hindari. Kalian udah tahu 7 kebiasaan tolol yang bikin hidup kalian mentok. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Kalian mau terus di situ atau mulai berubah? Kalian bisa lanjut scroll TikTok atau YouTube, cari motivasi instan sambil rebahan, atau kalian bisa berdiri, buka mata, dan mulai kerja. Gue udah bilang dari awal, gak ada yang bakal nyelamatin kalian kecuali kalian sendiri. Hidup gak bakal tiba-tiba berubah cuma karena kalian nonton video. Kebebasan, kekayaan, perubahan itu hasil dari aksi nyata, bukan dari angan-angan. Jadi sekarang tutup video ini, matikan HP kalian, tulis rencana, lakuin, ulangi. Kalian cuma punya 2 pilihan, bangkit dan ambil alih hidup kalian, atau terus tidur sambil berharap dunia nggak makin keras. Pilihan di tangan kalian. Gue udah mulai. Sekarang giliran kalian stop talking, start doing,